Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk belajar bahasa Indonesia. Materi kita kali ini adalah teks cerita fantasi. Apa ya kira-kira teks cerita fantasi itu? Ciri-cirinya seperti apa? Nah, kali ini kita akan bahas semuanya sampai anak-anak sekalian paham. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Karena ibu ingin disayang dan dicinta, kita kenalan dulu ya. Nama ibu Umi Nasyatunza, mahasiswa Universitas Sriwijaya 2018. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas yang pertama, definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Kemudian unsur-unsur teks cerita fantasi dan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Untuk apa sih kita membahas teks cerita fantasi ini? Tentu saja ada tujuannya. Yang pertama, dapat mengidentifikasi teks cerita fantasi, kemudian menjelaskan dan menyimpulkan ciri-ciri teks cerita fantasi, dapat menentukan jenis teks cerita fantasi, kemudian unsur-unsur teks cerita fantasi, dan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Nah, tentunya pada video kali ini tidak semuanya akan Ibu bahas. Kira-kira apa saja sih yang akan Ibu bahas? Oke, sebelum itu kita simak video dulu ya. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? Do you really have the scar? Wicked. Mr. Potter, our new celebrity. Sudah disimak videonya? Bagaimana? Itu adalah film Harry Potter yang cukup terkenal. Ada yang tahu kisahnya seperti apa? Kisah Harry Potter yang memiliki sihir, Bu. Wah, sudah banyak yang tahu ya. Di awal, Ibu sudah tampilkan cuplikan film Harry Potter yang merupakan bagian dari cerita fantasi atau contoh cerita fantasi. Cerita yang di dalam dunia nyata, namun sesungguhnya tidak ada atau khayalan. Nah, sudah Ibu beritahu ya kata kuncinya. Jadi cerita fantasi itu khayalan, tidak ada di dalam dunia nyata. Lebih jelasnya kita bahas sekarang. Bagian pertama yang akan Ibu bahas ada definisi, ciri-ciri, dan jenis teks cerita fantasi. Pertama kita ke definisi. Apa ya kira-kira teks cerita fantasi itu? Kira-kira dari gambar ini, ada yang bisa menyebutkan nggak apa yang disebut dengan teks cerita fantasi? Nah, gambar di sebelah kiri Ibu, yang bagian atas, ada perempuan yang lagi duduk di pesawat ya, sedang memandang naga kecil. Nah, di bawahnya juga ada perempuan yang sedang terbang di bulan, lalu ada perempuan yang sedang menaiki naga. Kira-kira udah kebayang nggak apa yang disebut dengan teks cerita fantasi? Belum ya? Kalau begitu kita beralih ke gambar sebelah kanan. Ada kapsul terbang, ada mobil yang jalan di air. Wah, semua ini hanya berupa hayalan ya. Tidak ada kapsul terbang, tidak ada mobil yang berjalan di air, tidak ada perempuan yang menaiki naga, ataupun bertemu dengan naga kecil. Nah, dari dua gambar tadi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks cerita fantasi? Oke, kalau belum bisa, Ibu akan kasih kata kunci definisi teks cerita fantasi agar kita mudah mengingatnya. Kata kunci yang pertama adalah peristiwa. Jadi, teks cerita fantasi itu berupa peristiwa atau cerita. Yang namanya cerita pasti memiliki alur cerita. Kata kunci yang kedua adalah alur cerita. Kata kunci yang ketiga
adalah imajinatif. Nah, yang berarti hanya imajinasi manusia saja. Kemudian yang terakhir, kata kunci yang keempat adalah hayalan. Jadi sudah jelas ya dari 4 kata kunci yang Ibu berikan. Nah, dari 4 kata kunci tadi dapat kita simpulkan bahwa teks cerita fantasi adalah gambaran peristiwa dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata yang dituangkan dalam bentuk cerita. Berikutnya adalah ciri-cirinya. Seperti apa sih ciri-ciri teks cerita fantasi? Ini dia ciri-cirinya. Yang pertama, mengandung keanehan, keajaiban, atau kemisteriusan. Nah, jadi ciri-ciri teks cerita fantasi yang pertama itu mengandung keanehan, aneh, atau keajaiban. Ajaib seperti Harry Potter tadi. Harry Potter bisa menggunakan sapu ajaib, mempunyai tongkat sihir, atau bisa menghilang dengan jubahnya. Nah, itu ajaib ya, dan tidak ada di dunia nyata. Yang kedua, memiliki ide cerita. Yang namanya cerita pasti memiliki ide, seperti itu. Lalu yang ketiga, menggunakan latar lintas waktu dan ruang. Nah, bisa saja dalam cerita fantasi ini, lintas waktunya pada zaman dahulu kala atau bahkan di masa depan, seperti 50 tahun kemudian. Jadi, latar lintas waktu ini tidak benar-benar terjadi. Sedangkan latar lintas ruang itu tempatnya berbeda. Tempatnya bisa saja tidak di bumi, bisa saja di matahari, ataupun di komet, bahkan di bulan. Berikutnya adalah jenis-jenis cerita fantasi. Nah, jenisnya kita bagi menjadi 2 dulu ya. Yang pertama, berdasarkan latar cerita. Nah, berdasarkan latar cerita ini kita bagi lagi menjadi 2. Satu, latar lintas waktu sezaman. Yang kedua, latar lintas waktu. Nah, pada latar waktu zaman, itu isi ceritanya hanya menggunakan satu waktu atau satu masa. Misalnya pada zaman Kerajaan Majapahit atau pada zaman Orde Baru. Nah, itu hanya menggunakan satu masa. Selanjutnya, latar lintas waktu itu berarti penggabungan antara 2 waktu atau 2 masa. Misalnya, masa depan atau futuristik kita gabungkan dengan waktu lampau. Nah, itu merupakan latar lintas waktu. Selanjutnya adalah berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Nah, kalau cerita fantasi total berarti cerita fantasi ini semuanya itu tidak terjadi di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan nyata. Kategori ini berisi atau berupa pandangan pengarang terhadap subjek. Nah, jadi benar-benar tidak terjadi di kehidupan nyata. Oke, seperti Harry Potter itu tidak terjadi di kehidupan nyata. Yang kedua itu cerita fantasi irisan. Jadi cerita fantasi irisan ini dia bisa jadi tokohnya normal atau waktunya normal, tapi ada tambahan imajinasi dari pengarang. Setelah penyampaian melalui PowerPoint, dilanjutkan dengan pembelajaran via Zoom. Nah, sekarang buka buku halaman 60. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tugasnya, baca teks cerita fantasi belajar dari Gajah Mada dan cermati tema serta unsur-unsur di dalam teks. Baik, Bu. Siap, Bu. Nah, Amar, coba tentukan jenis cerita fantasi belajar dari Gajah Mada yang telah kamu baca. Jenis cerita fantasi irisan, Bu. Betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan, Husna.
Jadi di dalam cerita itu terdapat nama tempat yang ada di dunia nyata dan bagian fantasinya, yaitu Andi, Dani, dan Handi bertemu dengan Gajah Mada. Pinter. Nah, apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Indah. Cerita fantasi adalah gambaran peristiwa yang alurnya normal, yang bersifat imajinatif dan hayalan semata yang dituang melalui cerita. Masya Allah, ternyata kalian masing-masing sudah dapat menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga pelajaran kali ini dapat diambil hikmahnya ya, dapat bermanfaat untuk kita nantinya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikumpul seperti biasa ke WhatsApp Ibu. Selalu jaga kesehatan. Dan kalau kemana-mana selalu patuhi protokol kesehatan ya di tengah pandemi ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.